Bilangan pasal 27 ayat 22 dan 23. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap bahwa pagi hari yang baru ini Ibu Bapak Saudara berada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita tentunya, serta semangat untuk mengerjakan segala aktivitas di dalam pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bersikap terhadap kegagalan? Kegagalan yang kita lakukan sendiri, atau bagaimana kita melihat orang lain yang mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Kegagalan dalam bentuk apa saja. Barangkali kita mungkin ingin memulai sebuah usaha, tetapi ternyata kandas di tengah jalan, gagal. Atau ada orang lain yang mungkin kita ketahui memiliki cita-cita yang tinggi, ingin menuntut ilmu setinggi-tingginya, tetapi harus gagal karena ada masalah yang menghalangi atau merintangi. Bagaimana kita memandang seseorang yang gagal atau diri kita sendiri yang gagal? Ibu Bapak Saudara yang terkasih, banyak orang tidak memiliki pandangan yang positif terhadap orang yang gagal. Meskipun mungkin setelahnya ya kemudian akan bisa berkata, oh kasihan ya, atau memberikan support atau memberikan dukungan, tetapi sikap awal biasanya apa yang spontan muncul? Kalau itu diri kita sendiri, barangkali kita menyesali diri sendiri, kita bahkan mungkin marah terhadap diri sendiri, kita mungkin barangkali menjudge diri kita memang bodoh dan lain sebagainya. Atau kalau orang lain, wah bisa bermacam-macam ya respon negatif yang muncul jikalau kita melihat orang lain yang gagal. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat tokoh-tokoh Alkitab dalam kegagalan mereka itu secara gamblang apa adanya. Satu hal yang kita baca hari ini dan kemarin juga, tentang Harun kemarin, yang karena ketidaktaatan kepada Allah kemudian tidak masuk bersama-sama dengan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Hari ini Musa juga kita baca kisahnya demikian. Mestinya Musa ketika Allah berkata kepadanya mengenai Harun, Tuhan berkata bahwa karena kamu berdua, pada waktu itu Musa pasti sudah berpikir bahwa aku pun akan mengalami nasib yang sama seperti Harun. Dan ketika tiba saatnya, betul Tuhan juga berkata, Allah juga berfirman bahwa engkau Musa juga tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu, karena ia dan Harun telah melanggar kekudusan Allah dalam satu peristiwa ketika mereka memimpin bangsa Israel di padang gurun. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Musa saya kira pasti akan kecewa, akan sedih. Tetapi jikalau kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini secara utuh ya, pasal 27 ini, kemudian kita akan melihat sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Musa ketika ia mendengar bahwa ia tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu, dan ia harus meninggalkan bangsa Israel karena ia juga akan berkumpul bersama dengan para leluhurnya. Ia akan segera mati.
yang dipikirkan oleh Musa adalah, yang diminta oleh Musa kepada Tuhan adalah, angkatlah seorang pemimpin supaya bangsa ini tidak tercerai-berai. Luar biasa ya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, suatu sikap berbesar hati yang luar biasa. Tidak mengedepankan ego, tidak mutung, tidak marah kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi seperti apa yang kita renungkan kemarin, sama seperti Harun, Musa meyakini bahwa apa yang ditetapkan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik, yang sempurna, dan mentaati kehendak Tuhan. Bertaat dan berserah pada ketetapan Tuhan, itu adalah sikap iman yang luar biasa. Itulah sikap iman yang dikehendaki untuk dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak mudah, terlebih-lebih jika apa yang ditetapkan oleh Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan dan ego kita. Tetapi dari Musa pada pagi hari ini kita belajar bagaimana ia kemudian menerima apa yang Tuhan tetapkan. Dan kemudian dikatakan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, mempersiapkan Yosua untuk menjadi penggantinya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di balik setiap kegagalan ada satu hikmah yang bisa didapatkan oleh seseorang, terlebih jika ia menyadari dan kemudian melihat bahwa seluruh rangkaian hidupnya ada di dalam kedaulatan Allah yang sempurna itu. Oleh karena itu, sikap yang sepatutnya kita miliki di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita yang kadang-kadang bertolak belakang dengan ego dan keinginan kita, adalah sikap iman yang berserah dan percaya penuh kepada kedaulatan Tuhan. Dan kemudian mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan tanpa berdebat, tanpa membantah. Sikap mengutamakan Tuhan dan firman-Nya, mengalahkan ego dan kepentingan kita, adalah sikap iman yang seharusnya kita miliki dan wujudkan di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin memiliki hati yang mau bertaat penuh kepada apa yang Tuhan kehendaki, mengerjakan apa yang Engkau perintahkan, dan hanya mengutamakan kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan saya? Itu bukan perkara yang penting. Yang paling penting, yang utama adalah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, mentaati apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kami hati yang percaya dan berserah penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Berikanlah kami hati yang mengutamakan kehendak dan rencana Tuhan dibanding dengan ego dan kepentingan diri kami sendiri. Jadikan kami pengikut-pengikut Kristus. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dan tolonglah kami ya Tuhan untuk mewujudkan hidup beriman secara utuh, secara sempurna kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Mari berjuang mewujudkan hidup yang beriman secara penuh kepada Tuhan dan kehendak.